Ini adalah iPad. Semua orang tahu. Tapi nggak semua orang tahu bahwa iPad ini bisa jalanin Windows loh. Halo semua, Jun di mana? Masalah klasik buat para pekerja yang harus sering mobile tapi harus bawa-bawa pekerjaan untuk bisa digarap sewaktu-waktu gitu ya. Senjatanya cuma satu, laptop. Mau Windows, mau laptopnya Apple, mau laptopnya Linux, semua boleh. Karena kenyamanan kerja pakai laptop nggak bisa dikalahkan sama pakai tablet atau smartphone atau gadget lainnya. Selain karena posisi ngetik dari keyboard, layar, terus mouse, termasuk juga dukungan dari software untuk melakukan pekerjaan. Kayak software untuk Office, untuk editing, semuanya lengkap ada di laptop. Kalau tablet itu masih pakai operating system mobile, di mana di sana nggak terlalu lengkap. Semisal pun ada, tapi nggak terlalu asik untuk dipakai. Tapi sekarang semua bakal berubah. Karena sebentar lagi iPad, tablet, smartphone, dan semua device yang kamu punya bakal bisa jalanin Windows. Sekarang ini semua orang lagi heboh sama Windows 11 ya, yang katanya bakal resmi rilis full versionnya itu sekitaran tahun depan. Dan sekarang udah ada betanya yang diluncurkan beberapa waktu lalu dan udah banyak banget orang yang heboh, terutama soal TPM-TPM itulah, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, tapi ternyata Windows punya satu project lagi yang bakal dirilis jauh lebih cepat dibandingin Windows 11. Dan dia dinamakan Windows 365. Windows 365 ini dibilang bakal merombak dunia PC dan gadget. Karena Windows yang tadinya hanya eksklusif untuk PC dan laptop ya, katanya habis ini bakal bisa dipakai di semua device, tablet, iPad, terus smartphone, atau laptop yang lain juga bisa untuk jalanin Windows. Kayak gimana sistemnya? Tapi sebelumnya jangan bingung ya sama penamaan 365 ini. Karena sebelum Windows ini, Microsoft juga punya Office 365. Terus ada layanan Microsoft 365. Dan sekarang muncul Windows 365. Nah, dari namanya sendiri kita udah bisa menebak nih bahwa kalau Office 365 itu adalah versi Office yang sudah tidak lagi dijual sebagai standalone program ya. Dia dipasarkan sebagai layanan berbayar bulanan, langganan, subscription. Jadi kamu nggak lagi beli Office bayar berapa juta gitu nggak, tapi kamu tiap bulan bayar beberapa ratus ribu. Nah, seperti bisa ditebak, Windows 365 menawarkan hal yang sama. Kita harus bayar bulanan untuk bisa menikmati Windows di semua device yang kita punya. Tapi bukan cuma Windows-nya aja yang kita dapat. Kalau kamu ikut layanan Windows 365 ini, kamu juga dapat PC-nya, tapi di awan. Yap, Windows 365 ini adalah satu sistem cloud computing. Jadi kamu membayar biaya bulanan untuk menyewa PC sekaligus softwarenya, Windows-nya, dan juga beberapa software lain, tergantung paket apa nanti yang kamu sewa. Rencananya Microsoft akan merilis Windows 365 ini di tanggal 2 Agustus 2021 nanti. Dan selain untuk membuat suatu layanan yang fleksibel, bisa dipakai di semua device, ternyata Microsoft punya alasan tersendiri saat meluncurkan Windows 365 ini. Dan lumayan mulia sih ya katanya. Karena infonya, mereka merilis layanan ini adalah karena di tengah pandemi ini orang-orang lagi pada susah untuk merakit PC atau beli PC. Di samping karena kelangkaan hardware, juga karena harganya yang mahal. Jadi daripada kamu susah-susah ngerakit PC, ya udahlah, nih sewa aja punya gua. Itu kata Microsoft. Nah, di sini ada banyak paket yang bisa kamu pilih. Dari yang paling murah nih ya, itu ada paket 1 core CPU, RAM 2GB, dan 64GB storage. Sampai kamu bisa milih yang 8 core dengan RAM 32GB dan storage 512GB. Tapi Microsoft masih belum ngasih berapa bocoran harganya. Cuma kemarin ada info dari The Verge yang udah muncul satu harga bocoran, $31. Itu adalah untuk yang 2 core, 4GB RAM, dan 128GB storage drive. Dan kedepannya, ini di sini kan nggak disebutin tentang GPU-nya ya, tapi kedepannya kata Microsoft bakal ada penambahan GPU. Asik banget nanti, cloud computing pakai RTX. Nah, dan harga yang $31 tadi itu adalah per user per bulan. Gila, kalau dihitung setahun bisa beli PC sendiri. Tapi jangan salah ya, kita di sini bisa bilang bahwa PC itu harganya nggak terlalu mahal karena di Indonesia kita cuma beli hardware-nya doang.
Untuk softwarenya, kebanyakan dari kita menyerahkan pada yang gratisan. Jadi kalau kamu beneran nih ngerakit PC atau beli PC sekaligus sama softwarenya, bisa-bisa softwarenya sendiri mungkin kamu beli 2 atau 3 software aja udah lebih mahal daripada PC-nya. Apalagi kalau softwarenya software yang canggih untuk editing misalnya. Itu satu software aja bisa jauh lebih mahal daripada harga PC-nya. Nah, untuk Windows 365 sendiri, Microsoft udah bilang bahwa nanti akan include software. Yang pasti belum disebutin detail softwarenya apa aja, tapi Windows-nya udah pasti dapat. Windows 10 yang nantinya bisa di-upgrade jadi Windows 11. Nah, tapi sambil nungguin Windows 365 rilis, kita bisa juga sih sekarang coba-coba gimana caranya mengakses Windows secara remote sama seperti 365 pakai device non-Windows yang kita punya, mungkin tablet, smartphone, atau yang lainnya. Pasti udah banyak yang tahu karena sistemnya simple banget, itu dengan cara remote desktop. Saya kasih tunjuk caranya ya, dan ini adalah cara yang gampang banget dan gratis pastinya. Tapi yang gratis adalah layanan remote-nya. Untuk PC-nya kamu harus punya duluan. Jadi harus modal PC sendiri, terus harus punya tablet atau device lain untuk mengontrol PC ini dari jarak jauh. Nah, ada banyak software yang bisa kamu pakai, dari yang full gratisan ada juga yang kasih gratisan dengan beberapa batasan, ada juga yang full berbayar, dan masing-masing punya fitur yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya untuk yang full gratisan pakai Google, pakai Chrome Remote Desktop. Mungkin kamu udah banyak yang bisa, tapi buat yang belum tahu caranya, gini nih, simple banget. Yang pertama harus kamu lakukan dengan cara gratis ini adalah kamu membuka halaman Chrome Remote Desktop. Kamu tinggal masukin aja kata-katanya di Google, nanti dia akan membawa kamu ke halaman ini. Kalau udah, langsung klik Access My Computer. Nah, kamu akan dibawa ke halaman login. Oke, begitu kamu login, maka kamu akan dibawa ke halaman account kamu yang sudah kamu aktifkan di Chrome Remote Desktop, dan di sini ada muncul 2 PC yang memang juga udah saya set untuk remote. Nah, kemudian di bawah sini ada muncul pop-up untuk menginstal. Jadi kamu bisa langsung klik install aja. Nah, itu dia akan terpisah ya. Jadi Windows-nya tadi akan terpisah menjadi Windows baru ini. Remote Desktop ini artinya dia udah menginstal aplikasi yang nantinya kalau kamu mau remote, kamu nggak perlu buka Google Chrome. Nah, setelah itu kalau kamu mau meremote PC yang ini, kamu tinggal klik yang ini, Setup Remote Access. Nah, tinggal ikuti aja instruksinya seperti apa. Nah, dia akan meminta install extension, udah turutin aja. Tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, proses download selesai, kamu langsung accept and install. Yes. Oke, setelah itu kamu harus bikin nama dulu untuk PC-nya ini, nanti kamu remote dengan nama apa. Di sini saya kasih nama TNT aja ya. Kita next, kemudian bikin pin. Ini terserah kamu mau contreng atau enggak. Kalau saya nggak saya contreng, kemudian start. Oke, dan prosesnya tadi udah selesai. Di sini udah muncul device baru dari PC ini yang nantinya siap untuk saya remote. Di sini udah ada tulisannya TNT dan statusnya online. Jadi dengan akun yang sama, itu berarti saya bisa mengakses 3 PC ini, di mana yang satu sedang offline. Nah, sekarang kita langsung setting aja di device yang akan kamu gunakan untuk remote. Nah, setelah tadi PC-nya selesai di setting, sekarang waktunya kamu nyeting di device untuk meremote-nya. Ini bebas, mau pakai smartphone bisa, mau pakai tablet bisa, mau pakai laptop lain bisa, pakai Mac, pakai Linux, terserah. Bahkan kamu misalkan pakai komputernya teman kamu yang ternyata kok nggak enak itu ya Windows-nya ya, entah Windows-nya lama atau programnya nggak lengkap, dan akhirnya kamu pengen udahlah, gue jalanin punya gue aja di rumah pakai PC lu ya, pinjem ya, itu juga bisa. Jadi gini caranya. Ya, untuk di iPad atau Apple device yang lain, kamu tinggal buka aja di App Store. Kalau untuk Android kamu bisa buka Google Play Store ya. Nah, di sini kamu tinggal ketik aja Chrome Remote Desktop. Di sini muncul. Kalau belum download ya download dulu. Di sini saya udah download, jadi langsung saya buka aja. Nah, begitu terbuka langsung sign in. Kamu menggunakan ID yang barusan kamu pakai untuk setup di PC.
Yap, begitu kamu masuk langsung muncul tadi sesuai yang sudah kita setting di PC ya. Ada 3 PC yang bisa kamu akses dan tadi yang TNT itu sedang online. Langsung klik aja. Masukin pin yang tadi udah kamu set. Berapa tadi ya? Dan voila, langsung kamu terhubung dengan PC kamu di rumah. Nah, di sini kamu bisa lakukan beberapa setting. Contohnya, ini kamu bisa memunculkan keyboard kalau mau ngetik. Tapi saya sarankan kamu punya keyboard wireless yang pakai Bluetooth ya, biar lebih enak. Kemudian di sini kamu juga bisa bikin mau model trackpad mode. Trackpad mode itu berarti pakai mouse, ada kursornya yang bisa kamu kontrol. Kemudian ada juga pakai touch mode, berarti dia pakai touch screen. Seperti yang biasa kita pakai di tablet gitu ya, pakai touchscreen. Oke, tapi ada satu hal yang kalau kamu perhatiin di sini, ternyata dia nggak bisa full screen dengan sempurna. Ini karena resolusi dari device kamu dan resolusi PC-nya itu berbeda. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini adalah mengatur resolusi menyesuaikan resolusi dari device-nya sendiri. Jadi kalau ini kan dia bisa antara kekecilan atau kegedean gitu kan. Jadi nggak asik lah kalau dipakai. Nah, sekarang kamu atur resolusi. Jadi kalau di sini saya tinggal klik kanan, terus display setting, kemudian pilih display dan resolusinya. Oke, kita rubah resolusinya. Untuk iPad ini dia. Untuk iPad ini resolusinya adalah 2048 1536. Langsung saya pilih itu, keep changes, dan dia langsung full screen dengan sempurna. Nah, jadi udah kelihatan bahwa seolah-olah iPad kamu sudah bisa mengoperasikan Windows dengan sempurna. Layarnya full screen, tinggal klik aja start menu, kamu tinggal ketik. Nah, tapi kalau di sini kalau kamu nggak pakai keyboard eksternal, keyboard Bluetooth ya, kamu harus show keyboard dulu untuk ngetik sesuatu di sini. Ya, terserah lah mau ngetik apa. Nah, kalau orang nggak tahu, ya dia pasti akan mengira bahwa iPad kamu bisa menjalankan Windows. Dan mungkin nanti saat Windows 365 rilis ya kurang lebih experience-nya akan seperti ini. Dan sekali lagi ini akan bergantung pada kecepatan koneksi kamu. Jadi koneksi di device kamu sendiri juga koneksi di PC servernya. Nah, tapi dari sini ada satu hal yang mungkin kamu tadi perhatiin, bahwa ternyata saat saya jalanin nge-remote Windows-nya pakai iPad, ternyata layarnya nggak full screen. Jadi ada garis hitam di atas sama di bawah. Itu adalah karena perbedaan resolusi dari PC yang PC servernya itu dengan iPad-nya itu ada perbedaan resolusi. Dan ini bisa dirubah dengan gampang banget. Kamu tinggal ganti aja resolusi PC-nya sesuai dengan resolusi dari device kamu. Jadi yang pasti kamu harus tahu dulu berapa resolusi dari device yang kamu punya. Googling aja. Begitu udah muncul, langsung cari di PC-nya ada nggak pilihan resolusi yang sesuai dengan device-nya. Kalau nggak ada, kamu bisa bikin custom resolution. Begitu custom resolution udah jadi, kamu setting, langsung full screen dengan sempurna. Jadi kurang lebih ya kayak ginilah rasanya nanti kita pakai Windows 365. Bedanya kalau pakai Windows 365 nanti kamu bisa milih spek yang mungkin lebih tinggi daripada PC kamu yang ada di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih berat misalkan daripada beli PC baru. Jadi kalau penasaran sama Windows 365, tungguin aja tanggal 2 Agustus 2021. Kalau misalkan nanti mundur ya kamu tanyain aja langsung sama Microsoft. Sampai ketemu di video yang lain.